Assalamualaikum gengs. Oke, jadi sesuai judul bahwa omongan orang cuma opini, langsung kita mulai aja ya. Oke, wajar banget gak sih kalau kita sebagai manusia itu kita dikasih kemampuan ngomong, mengutarakan pendapat kita tentang apa yang kita lihat, yang baik lagi semuanya itu berkaitan sama apa yang ada di otak kita. Dan kita tahu bahwa ngomongin orang itu bisa jadi hal yang positif, bisa jadi hal yang negatif juga, tergantung apa yang diomongin di sana. Dan aku di sini mau bahas omongan yang isinya itu negatif, alias kalau kita tahu nih ada istilah gibah gitulah ya. Nah, gibah ini memang kebanyakan yang diomongin itu adalah hal-hal yang negatif tentang keburukan orang dan lain sebagainya. Yang aku tahu nih ya, gibah tuh hal yang seharusnya kita hindari gitu. Tapi aku sebelumnya belum pernah tahu nih, kenapa kita itu seharusnya nggak ngelakuin gibah. Meskipun tanpa sadar kadang di kehidupan sehari-hari aku sendiri pun juga masih ngelakuin hal itu gitu kan. Tapi aku sadar bahwa sebenarnya ada hal terburuk gitu ya dari kegiatan kita ngomongin orang. Atau mungkin kita dapat informasi nih dari orang lain ketika orang itu tuh ngomongin orang lain gitu ya, ngomongin ya orang lain gitu. Semoga paham ya. Jadi the worst thing-nya adalah dari ngomongin orang yang jelek ya, bukan yang positif. Kalau positif mah bisa buat inspirasi kita, motivasi. Tapi the worst thing dari gibah itu apa sih? Oke, ini dari point of view ketika aku dengerin seseorang itu ngomongin keburukan dari orang lain gitu ya. Jadinya terbentuk di mindset aku bahwa oh ternyata orang yang diomongin tuh gini ya. Misalnya yang diomongin tuh si A gitu ya. Aku jadi punya mindset bahwa oh ternyata si A tuh orangnya gini. Oh dia itu buruknya gini ya. Oh dia tuh jeleknya kayak gini ya. Padahal kita nggak tahu nih sebenarnya si A itu orangnya kayak gimana. Nah, ketika kita dapat omongan-omongan buruk tentang si A ini, itu pasti bakal berpengaruh ke bagaimana kita akan nge-treat si A ini pas kita misalkan ketemu sama dia. Oh ternyata dia orangnya kayak gitu. Ya udah deh, aku berperilaku gini aja ke dia, aku memperlakukan dia begini aja deh, biar aku nggak kena imbasnya dan lain sebagainya. Oke, mungkin kalau hal kayak gitu untuk preventive action kayak kita supaya nggak dapet imbasnya, buruknya gitu, masih nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita memperlakukan si A ini dengan buruk karena kita tahu bahwa oh dia itu orangnya begini gitu kan. Padahal belum tentu 100% si A ini beneran kayak gitu. Bisa jadi si A ini memang beneran berperilaku buruk ke orang yang tadi ngomongin si A ke kita gitu ya. Tapi apakah akan sama bahwa si A ini melakukan hal demikian ke kita gitu kan? Kita yang awalnya nggak tahu si A ini orangnya kayak gimana, kita nggak tahu si A ini punya keburukan A, B, C, D dan sebagainya. Kita juga mungkin nggak pernah diperlakukan buruk sama si A, tapi karena kita dapat omongan bahwa si A tuh orangnya begini, orangnya melakukan kegiatan begini, kita jadi berasumsi bahwa oh ternyata si A gitu ya orangnya. Yang akhirnya kita malah jadi zolim nggak sih ke si A ini? Padahal si A tuh awalnya dia nggak punya salah apa-apa sama kita, tapi kita ikut-ikutan buat ngebenci dia, buat nge-treat dia dengan buruk. Terkadang kita harus jadi sadar pas ada orang ngomongin keburukan orang lain, kita harus sadar bahwa bisa jadi yang diomongin itu adalah fakta, bisa jadi yang diomongin itu hanya opini belaka. Nah, terus kita mesti gimana? Sebisa mungkin meskipun itu adalah hal yang kadang susah, kadang mudah, kita harus berpikir lebih objektif
dalam menilai seseorang. Ya kalau nanti misalkan omongan orang itu benar, gimana tentang si A? Kalau dia itu buruk, dia itu melakukan ini, ya minimal kita nggak ikut-ikutan nambahin bumbu-bumbu kebencian untuk semakin ngebenci si A ini. Cukup kita yang tahu semisalkan dia melakukan yang buruk, dan jadi pertimbangan buat kita, pembelajaran buat kita, supaya kita nggak melakukan hal yang sama. Dan coba deh ingat-ingat lagi, ketika kita misalkan nimbrung dalam suatu obrolan, terus ada satu orang nih, atau mungkin beberapa orang yang ngomongin orang lain tentang keburukan orang lain, pernah nggak kebayangin bahwa semisal kita di posisi orang yang digibahin, diperlakukan seolah dikucilkan, gimana sih perasaan kita? Ini menurutku sih ya, kalau misalkan kita punya masalah sama orang tertentu dan dalam mindset kita pengen menyelesaikan masalah itu, menurutku lebih baik kita ngobrolin langsung ke dia, menyampaikan opini kita, pendapat kita ke dia. Menurutku kamu lebih baik gini deh, tanpa maksa dia untuk 100% ngikutin apa yang kita omongkan gitu. Balik lagi ke dia, karena keputusan itu ada resikonya, ada konsekuensinya, jadi dibalikin ke orang itu. Atau kalau misalnya kita nggak mau ngobrolin ke orangnya langsung yang bermasalah sama kita, minimal kita nggak nyebar kejelekan dia. Karena manusia itu belum tentu satu orang ini itu melakukan keburukan ke kita terus dia ke orang lain juga bakal kayak gitu. Belum tentu. Kita positive thinking dulu, minimal buat pembelajaran kita sendiri untuk nggak melakukan hal yang sama seperti dia. Ini ngomongnya mungkin lebih mudah daripada eksekusinya, karena ketika kita benci sama satu orang, kita tuh sebagai manusia kayak pengen yang lain tuh tahu keburukan orang itu, karena kita saking kalau dalam bahasa Jawa tuh kayak kita saking mangkelnya sama dia, saking bencinya sama dia, kita tuh pengen yang lain tuh tahu keburukan dia. Kita pengen yang lain tuh kayak dukung kita, ngertiin posisi kita gitu, supaya mereka berada di posisi yang sama kayak kita. Kayak kita tuh cari supporter gitu. Nah makanya pas waktu pikiran lebih tenang kayak gini, lebih waras, kita berusaha buat merefleksikan diri, bikin catatan misalkan dari kelakuan kita sebelumnya, untuk remind ourselves in the future bahwa seharusnya yang ideal untuk kita itu yang bagaimana gitu. Dan emang kita itu tidak akan pernah bisa untuk membahagiakan semua orang. Karena apa? Karena manusia punya opininya masing-masing, punya pemikirannya masing-masing. Mereka mau ditreat sesuai apa yang mereka mau, sedangkan yang lain mungkin punya prinsip yang beda-beda dalam memperlakukan orang lain. Nah terus yang bisa kita lakuin apa nih gitu? Yang bisa kita lakuin adalah kita terus belajar gitu kan. Karena namanya kehidupan ya, itu tuh rasanya belajar seumur hidup, menemukan mana sih yang sebenarnya mau kita ambil, mana sih yang sebenarnya menurut kita lebih cocok sama kita, yang bisa jadi itu nanti buat pegangan buat diri kita sendiri dalam menanggapi sesuatu, dalam merespon fenomena tertentu di kehidupan kita gitu. Entah itu dengan teman kita, dengan keluarga kita, kayak gitu. Dan lagi, misalnya nih ya, kita di posisi orang yang diomongin, kadang omongan orang itu adalah asumsi mereka, adalah opini mereka. Kadang kita harus mempertanyakan lagi di pikiran kita, emang bener ya aku orangnya kayak gitu. Misal nih ya, kita jadi orang yang misalkan tuh friendly ke misal nih ya, kita jadi orang yang friendly ke orang lain gitu. Terus kita menemukan, oh ya itu bagus ya, misalkan nge-packing ini, dia bikin sesuatu ini tuh bagus gitu kan, menurut kita. Tapi ternyata buat orang lain tuh B aja gitu kan. Terus kita menyampaikan bahwa, kamu bagus banget ya bikinnya gitu. Terus orang lain tuh ngerasa kayak, apaan sih, itu biasa banget ya perasaan, kamu peres ya gitu. Mereka menganggap omongan kita misalkan
Enggak deh, enggak kayak gitu. Kamu peres ya, atau mungkin cuman caper aja, atau mungkin cuma pengen ngebahagiain ini orang yang bikin itu tadi gitu kan. Padahal dalam hati, menurutku ataupun menurut kita, aku tadi nggak berniat kayak gitu loh. Aku nggak bermaksud untuk peres atau ngomong sesuatu yang omong kosong, kayak sesuatu yang misalkan B aja terus aku bilang itu bagus. Nggak kayak gitu. Semuanya balik lagi ke niat kita, dan kita yang tahu sebenarnya apa yang kita pikirkan gitu kan. Entah orang lain mau ngomong kita kayak gimana, itu bisa aja cuman asumsi mereka, dan nggak usah terlalu ambil pusing tentang omongan orang bahwa kita itu begini, kita begitu gitu kan. Ya kalau kita misalkan bermasalah dengan omongan mereka, ya lebih baik diomongkan ke mereka, dijelaskan. Kadang yang bikin males tuh kan menjelaskannya ya. Tinggal mau yang mana nih. Kalau misalkan pengen cuek aja, nggak ya udah, nggak usah dipikirin gitu kan, karena yang tahu tuh kita gitu. Atau misalkan bermasalah dengan omongan orang itu, ya ngomongin aja ke orangnya, jelasin gimana. Tapi kalau misalkan mereka tetap berpikiran kayak gitu, ya udah, kita udah melakukan yang terbaik kok. Kita sudah menyampaikan maksud kita itu kayak gimana. Entah orang lain penerimaannya seperti apa, yaitu sesuatu hal yang nggak bisa kita kontrol gitu. Dan aku rasa cukup sekian ya obrolan aku hari ini. Kalau kalian punya pendapat yang lain, boleh di-share di kolom komentar. Dan semoga kita bisa ketemu di next obrolan selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.